Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita untuk melanjutkan ke part selanjutnya teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah pertama sesuai dengan melanjutkan yang sebelumnya teman-teman. Langkah pertama yaitu lakukan identifikasi terhadap core issue atau masalah inti pada stimulus soal. Teman-teman jangan terburu-buru membaca opsi jawaban sebelum Anda benar-benar memahami apa yang sedang dipermasalahkan dalam narasi soal teman-teman. Soal hot seringkali sengaja dimasukkan kalimat-kalimat latar belakang yang panjang lebar namun tidak relevan atau unsur dekoratif untuk menguras waktu dan memecah konsentrasi teman-teman. Bacalah dengan teknik scanning untuk menemukan subjek, tindakan, dan konflik utamanya teman-teman. Tanyakan pada diri teman-teman apa sebenarnya masalah moral, hukum, atau sosial yang ingin diuji oleh pembuat soal ini. Apakah ini masalah intoleransi atau Bhinneka Tunggal Ika, penyalahgunaan wewenang dalam UUD 45, degradasi moral, digitalisasi atau Pancasila, atau ancaman wilayah NKRI. Tandai atau garis bawahi kata kunci operasional tersebut dalam pikiran Anda teman-teman. Oke, lanjut ke langkah yang kedua yaitu lakukan pemetaan konseptual secara mandiri sebelum melihat opsi. Jadi setelah masalah ini ditemukan, rumuskan sebuah jawaban ideal secara mandiri dalam pikiran teman-teman berdasarkan prinsip dasar 4 pilar yang telah teman-teman pelajari. Misalnya, jika masalah dalam soal adalah tentang maraknya penyebaran berita bohong yang memecah belah persatuan bangsa saat pemilu, maka jawaban ideal yang harus dicari adalah tindakan yang mengutamakan integrasi nasional, rasional berpikir, dan penyaringan informasi demi kebaikan bersama atau kohesi sosial ya teman-teman. Dengan mengunci jawaban ideal ini di dalam pikiran teman-teman memiliki kompas atau jangkar mental yang kuat sehingga teman-teman tidak akan mudah goyah atau terpengaruh oleh kata-kata indah yang ditawarkan oleh opsi-opsi jebakan nantinya. Oke, langkah ketiga yaitu menggunakan teknik eliminasi bertingkat atau sistem gugur teman-teman. Sekarang bukalah opsi jawaban dari A sampai E secara berurutan teman-teman, lalu terapkan filter eliminasi berikut. Yang pertama, filter kategori teman-teman. Eliminasi opsi yang melanggar regulasi atau norma. Coret dengan segera opsi apapun yang menyarankan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, prosedur birokrasi formal, atau norma kesopanan umum. Sekecil apapun dalih yang digunakan dalam opsi tersebut, ASN adalah penegak hukum, maka opsi yang melanggar hukum harus gugur pertama kali teman-teman. Kemudian filter kategori yang kedua yaitu eliminasi yang bersifat teoritis pasif. Banyak pengecoh menyajikan kalimat yang sangat indah secara teoritis seperti mengadakan seminar berskala nasional untuk mengkaji pentingnya toleransi. Meskipun terdengar hebat, tindakan ini seringkali tidak menjawab kebutuhan mendesak yang dituntut oleh konflik nyata di dalam soal teman-teman. Singkirkan opsi yang hanya berwacana dan tidak menawarkan solusi konkret jangka pendek maupun jangka panjang yang aplikatif bagi tokoh dalam skenario teman-teman. Kemudian ada filter yang ketiga yaitu mengeliminasi opsi yang salah kamar pilar. Ini adalah jebakan paling halus dalam DWK teman-teman. Soal mungkin membahas tentang konflik batas wilayah antar daerah yang secara konsep merupakan ranah NKRI atau Undang-Undang Dasar 1945. Namun jawaban yang disediakan justru menggunakan pendekatan nilai-nilai sila kedua Pancasila yang terlalu umum dan kurang menyentuh akar hukum tata negara yang sedang bermasalah teman-teman. Pastikan opsi yang teman-teman pilih juga memiliki frekuensi konseptual yang sama persis dengan klaster pilar yang sedang diuji teman-teman. Oke, kemudian langkah keempat, teman-teman menganalisis sisa opsi menggunakan parameter kebijakan publik dan efektivitas. Melalui proses eliminasi di atas, biasanya teman-teman akan menyisakan dua opsi yang paling kuat dan sangat mirip. Untuk menentukan pilihan terakhir, gunakan sudut pandang seorang aparatur sipil negara yang profesional teman-teman. Bandingkan kedua opsi tersebut berdasarkan dua parameter utama yaitu efektivitas penyelesaian masalah dan dampak keberlanjutannya bagi masyarakat luas. Pilih opsi yang paling memberikan dampak positif terbesar, paling minim resiko konfliknya, dan paling mencerminkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat nasional pemersatu bangsa teman-teman. Oke, kemudian langkah kelima, langkah yang terakhir, melakukan verifikasi akhir dan manajemen waktu. Setelah satu opsi terbaik dipilih, melakukan pencocokan kilat selama 3 detik untuk memastikan bahwa jawaban tersebut benar-benar menjawab pertanyaan yang diajukan di akhir kalimat stimulus soal.
bukan sekedar membenarkan narasinya. Setelah itu kunci jawaban Anda dan segera beralih ke soal berikutnya. Jangan pernah terjebak ke dalam siklus keraguan yang membuat teman-teman mengubah jawaban berulang kali tanpa dasar analisis yang baru. Karena hal itu hanya akan menghabiskan jatah waktu berharga Anda yang sangat terbatas dalam simulasi ujian CAT yang sesungguhnya. Oke, di sini ada peta analisis komparatif teman-teman, yaitu strategi eliminasi jebakan TWK HOTS. Untuk memudahkan pemahaman visual teman-teman dalam membedakan karakteristik opsi jawaban saat berlatih, berikut adalah matriks klasifikasi opsi yang wajib teman-teman kuasai. Yang pertama yaitu jenis opsi jawaban. Yang pertama the ultimate answer atau jawaban benar, karakteristik narasi linguistik yaitu terdapat solusi konkret selaras dengan regulasi dan mencerminkan peran nyata ASN sebagai pemersatu bangsa. Kemudian status dalam evaluasi yaitu target utama, tindakan eksekusinya itu dipilih langsung teman-teman. Kemudian ada yang kedua, opsi jawabannya the passive theories, yaitu pengecoh A, menggunakan kata-kata mulia, teoritis, normatif, namun cenderung pasif dan tidak menyelesaikan akar masalah. Statusnya yaitu jebakan wacana teman-teman. Tindakan eksekusinya yaitu dieliminasi di tahap awal. Kemudian yang ketiga yaitu ada the rule breaker, pengecoh B, dengan menawarkan solusi cepat yang tampak tegas namun jika diteliti melanggar prosedur hukum atau HAM. Ini soal yang opsi yang memiliki jebakan radikal teman-teman. Kita eliminasi di tahap awal juga teman-teman. Kemudian yang keempat ada the wrong chamber atau pengecoh yang C. Kalimatnya benar secara moral tetapi tidak nyambung dengan esensi pilar negara yang sedang ditanyakan dalam soal teman-teman. Di sini adalah jebakan konsep, kita eliminasi di tahap akhir teman-teman. Kemudian yang terakhir ada the micro solution, pengecoh D, yaitu memberikan solusi tetapi skalanya terlalu kecil, egois atau hanya menyelamatkan individu bukan institusi atau negara teman-teman. Di sini merupakan jebakan ego sektoral yang bisa kita eliminasi di tahap akhir teman-teman. Jadi teman-teman dengan menguasai peta analisis komparatif dan panduan eliminasi sistematis ini, teman-teman telah memiliki senjata taktis yang sangat ampuh. Teman-teman tidak lagi menebak-nebak jawaban berdasarkan faktor keberuntungan, melainkan menggunakan metode ilmiah ketatanegaraan yang presisi untuk meruntuhkan setiap jebakan soal yang dirancang oleh tim penguji seleksi CPNS 2026 teman-teman. Kita lanjut pada bab 2 ya teman-teman. Di sini ada pilar pertama yaitu Pancasila sebagai pondasi ideologi dan penalaran etis. Oke, kita masuk ke bab 2.1 di mana ada sejarah perumusan Pancasila dari sidang BPUPKI, Piagam Jakarta hingga pengesahan PPKI teman-teman. Di sini mempelajari Pancasila sebagai pilar pertama bernegara tidak boleh dilepaskan dari akar historis keruntuhan kolonialisme di tanah air. Sejarah perumusan Pancasila bukanlah sebuah rangkaian peristiwa kebetulan yang terjadi dalam satu malam, melainkan sebuah proses dialektika pemikiran yang sangat panjang, melelahkan, dan penuh dengan pergolakan intelektual di antara para pendiri bangsa atau founding fathers teman-teman. Dengan memahami sejarah ini dari sudut pandang ujian seleksi CPNS terbaru atau HOTS, tidak lagi menekankan pada hafalan tanggal atau nama-nama tokoh secara harafiah, melainkan analisis nilai kompromi, jiwa kenegarawanan, serta sintesis ideologis yang terjadi ketika berbagai kelompok kepentingan yang berbeda latar belakang agama, suku, dan paham politik menurunkan ego mereka demi melahirkan satu wadah bersama bernama Indonesia, teman-teman. Di sini titik balik formal dari perumusan ini dimulai ketika posisi militer Kekaisaran Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik oleh pasukan sekutu di awal tahun 45, teman-teman. Guna menarik simpati dan mempertahankan dukungan dari rakyat Indonesia, Letnan Jenderal Kumakichi Harada selaku Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI teman-teman. Pada tanggal 1 Maret 1945 yang kemudian resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 45 di bawah pimpinan Dr. KRT Rajiman Wedyo di Ningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman melontarkan sebuah pertanyaan mendasar yang sangat filosofis sekaligus visioner.
Apa yang akan menjadi dasar negara jika Indonesia merdeka kelak? Pertanyaan inilah yang memicu perdebatan intelektual terbesar dalam sejarah modern Indonesia selama sidang pertama BPUPKI, teman-teman. Di mana yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian pada selama sidang pertama tersebut muncul 3 tokoh utama yang memberikan konseptualisasi mengenai dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, teman-teman. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya yang menekankan pada 5 asas, baik dalam bentuk lisan maupun rancangan tertulis yang kental dengan nuansa historis kejayaan Majapahit dan Sriwijaya, serta penegasan atas hak-hak kemanusiaan dan kedaulatan rakyat, teman-teman. Kemudian 2 hari kemudian pada tanggal 31 Mei 45, Supomo memaparkan teori negara integralistik atau paham negara persatuan, di mana negara tidak memihak pada golongan terkuat atau mayoritas, melainkan mengatasi segala golongan dan perseorangan, menyatukan diri dengan seluruh lapisan rakyat. Teori integralistik Supomo ini sangat penting dipahami dalam konteks soal CPNS karena merupakan akar dari penolakan konsep negara individualis atau negara kelas, atau dalam bahasa asing disebut Marxisme di Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu untuk part kali ini. Kita akan melanjutkan ke part yang selanjutnya, teman-teman. Terima kasih, selamat belajar.